bab latar belakang dari masalah, tujuan, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kemudian di bab kedua nanti ada tinjauan pustaka, dan di bab ketiga ada bahan dan metode, subbab tempat dan waktu, bahan dan alat, metode pelaksanaan dan pengamatan. Berikutnya di bab pertama ini saya akan sampaikan tentang latar belakang masalah dari penelitian saya. Menurut Semarang 2012, gaharu ini mungkin beberapa di antara kita mungkin merasa ini tanaman yang asing, artinya jarang kita dengar. Memang dia tidak sepopuler minyak. Namun memang perjalanannya begitu. Ini tanaman aslinya tanaman di alam, di hutan. Cuman begitu banyaknya masyarakat ini yang dia mengambil dari alam, akhirnya keberadaan di alamnya ini menjadi habis. Sehingga tanaman gaharu ini dimasukkan ke dalam daftar CITES. Dan akhirnya dia jadi tanaman yang langka dan dilindungi. Begitu. Ini menurut Sumarna. Sehingga menurut Diana Septiningrum, ini yang mendorong pengusaha gaharu ini, dia berupaya bagaimana caranya supaya orang bisa tetap memanfaatkan gaharu tapi tidak dari alam, tapi dia memanfaatkannya dia secara budidaya. Dan akhirnya cara vegetatif, mungkin cara stek itu cara yang menghasilkan bibit unggul dengan jumlah yang banyak, jadi bisa dengan cara stek. Dan dengan waktu yang singkat ini bisa memenuhi kebutuhan akan tingginya kebutuhan bibit gaharu. Salah satu faktor penting ternyata dari stek ini yang pasti pertumbuhan akar. Jadi semakin cepat akar ini tumbuh, maka dia semakin cepat proses tumbuhnya bibit tanaman tersebut. Sehingga untuk merasa keluarnya akar stek ini diperlukan satu zat pengatur tumbuh, baik alami ataupun sintetis. Namun alami dan sintetis ini masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangan. Dan alami itu ternyata lebih menguntungkan karena dia diantaranya keuntungannya adalah dia lebih murah, kemudian dia lebih mudah diperoleh, kemudian sederhana pengaruhnya, dan yang paling penting dia pengaruhnya tidak jauh berbeda dengan yang sintetis. Ini kalau yang alami. Dan salah satu ZPT, zat pengatur tubuh yang alami tadi yang bisa kita dapatkan itu adalah dari tanaman, salah satunya adalah bawang merah. Ini menurut Istiani dalam Terbitan bawah 2020. Dan ekstrak bawang merah ini ternyata dia punya peran mirip asam indolasetat atau IAA, dan ini auksin yang paling penting. Jadi salah satu yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman itu adalah zat auksin, dan ini banyak ada di bawang merah. Sehingga dengan pemberian ekstrak bawang merah pada awal penanaman ini memberikan perlakuan dengan lama perendaman diharapkan bisa membantu untuk mempercepat dari pertumbuhan stek tanaman gaharu tersebut. Tujuan dari penelitian saya yang pasti untuk mengetahui responnya, untuk mengetahui respon dari pertumbuhan gaharu tersebut terhadap perlakuan lama perendaman dalam melakukan ekstrak bawang merah. Ini kerangka pemikiran kenapa saya memilih penelitian ini. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian saya. Yang pertama, ini ada Maria Kasih Karunia dari kawasan. Jumlah seluruh tanaman yang akan saya teliti jumlahnya 250. Dan secara acak nanti tata letaknya sebenarnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi yang ke bawah ini nanti ulangannya. Jadi ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Ulangan 3 ini adalah perbedaan perlakuannya nanti. Jadi saya letakkan juga secara acak. Kemudian setelah penelitian nanti saya akan lakukan uji homogenitas ragam. Jadi saya gunakan uji Bartlett dan uji aditivitas data menggunakan uji Tukey, dan nanti setelah itu saya akan lanjutkan dengan uji sidik ragam. Dan jika memang ternyata ini signifikan, saya akan lanjutkan dengan uji ortogonal polinomial dengan tahap data 5%, dan ini kurang lebih tabel efisien ortogonal polinomialnya, linear, kuadratik, kubik, dan kuadratik. Pelaksanaan penelitian saya yang pertama tahapannya yang pasti di awal saya akan membuat ekstrak bawang merah. Jadi bawang merah yang saya ekstrak dulu saya buat, itu bawang merah saya kupas, saya blender, kemudian untuk dia supaya bisa larut, bisa tercampur, mungkin supaya kesulitan ketika kita memblender, mungkin saya campur air kurang lebih 200 ml
Nah, kemudian nanti saya akan ambil itunya, kemudian saya akan lakukan dulu, saya akan biarkan dulu selama 24 jam. Kemudian berikutnya setelah saya buat ekstraknya, saya akan persiapkan lahannya dan pembuatan sumpuk. Sederhana, saya hanya akan membersihkan gulma-gulma di lahan, di lokasi penelitian saya. Kemudian saya akan usahakan dia berada di bawah atap paranet supaya juga bisa melindungi stek ya, tidak langsung terkena air hujan bila terjadi hujan. Kemudian saya akan lakukan penyumpupan. Ini dibuat, saya akan buat per bedding sumpuknya. Jadi per ulangan saya akan buat bedding. Saya akan buat sumpuk pakai plastik. Kemudian di tahapan yang ketiga, saya persiapan media tanam. Ini seperti biasa, mungkin di media tanahnya saya akan ayak. Kemudian sederhana, saya akan langsung masukkan ke dalam polybag. Berikutnya di tahap saya biarkan saya rendam pukul 7 pagi, yang rendam 4 jam. Selanjutnya setelah 1 jam berikutnya saya rendam yang 3 jam, yang 4 jam saya biarkan, saya rendam yang 3 jam. Saya rendam pukul 8. Kemudian berikutnya pukul 9 saya rendam yang 2 jam. Kemudian pukul 10 saya rendam yang 1 jam. Dan pukul 11 saya yang saya celupkan tadi saya celupkan, sehingga pada pukul 11 saya bisa tanam stek ini secara bersama-sama. Ini sekedar simulasi. Mungkin pelaksanaan mungkin bisa beda, saya bisa mulai dari jam 8 atau jam 9 atau mungkin sore hari bisa. Ini sekedar simulasi. Berikutnya pelaksanaannya penanaman ini menancapkan bahan ke dalam polybag, disusun sesuai dengan bagan ulangan tadi yang sudah saya buat di saat metode. Berikutnya pemeliharaan ini sederhana saja, jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia, jadi kita hanya menyiram saja di waktu pagi atau sore. Kemudian kita melakukan penyiangan itu saatnya kita jumpai ada beberapa tanaman mungkin kita cukup dengan cabut secara manual, jadi kita tidak menggunakan pestisida. Kemudian yang terakhir pengendalian hama penyakit juga kita tidak dengan menyemprotkan herbisida atau menggunakan insektisida. Kita mungkin kalau kita nemuin ada misalkan ada binatang kita kutip aja. Yang tumbuh dari pangkal akar, kemudian saya akan dan rata-ratakan. Jadi ada berapa akar, kemudian saya akan rata-ratakan jumlahnya ada berapa gitu. Ini sama karena dia nanti di akhir ini akar, jadi nanti di akhir penelitian saya cabut, kemudian saya akan hitung akarnya berapa sehingga bisa saya lakukan ketika di akhir penelitian saya itu di minggu setelah tanam. Dan berikutnya juga sama panjang akar, jadi diukur dari pangkal akar sampai dengan ujung akar. Ini juga sama, saya lakukan di akhir penelitian saya nanti di 10 minggu setelah tanam. Berikutnya berat basah akar, ini nanti saya akan memotong akar dari pangkal akar, kemudian saya timbang, kemudian ini nanti juga saya bisa lakukan pada saat akhir penelitian. Jadi di 10 minggu setelah tanam. Dan variabel terakhir yang saya amati adalah persentase hidup, ini persen. Menghitung jumlah stek yang tumbuh dibagi dengan jumlah seluruh stek, saya kalikan 100%. Jadi nanti di akhirnya bisa muncul ternyata penelitian saya itu persentase tumbuhnya gaharu dengan perlakuan awal perendaman stek di dalam ekstrak molekul ternyata misalkan 20%, 30%, 40%. Jadi akan keluar angka seperti itu. Ini juga sama saya lakukan di akhir penelitian saya di 10 minggu setelah tanam. Nah, saya kira terima kasih itu 3 bab proposal rencana penelitian saya yang akan saya lakukan. Terima kasih. Saya mohon sumbangan sarannya, masukannya untuk kebaikan dan kebaikan penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.